Tiara is connect with me, Muhammad Arif Nurmajid, who is currently at States Senior High School 1 Banjar. Viewers, mental health issues are now a concern for the entire community, especially teenagers. There are many cases of teenagers or adults ending their lives simply because of mental health issues. Mental health is the key to facing life. How does one live their life if they are experiencing mental health issues? To find the answer, let's listen to our interview with our guest, Miss Imas Masripah. Baik pemirsa, saya sedang bersama Ibu Imas Masripah, selaku guru BK SMA Negeri 1 Banjar. Baik, nah pertanyaan yang pertama, apa arti kesehatan mental menurut Ibu, khususnya bagi kelas 12? Oke, kesehatan mental adalah di mana si individu mampu mengelola, memanage terkait mentalitasnya, emosinya, keadaan kejiwaannya, seperti itu. Kalau misalkan ternyata dia mampu mengelola itu, berarti dikategorikan bisa tersebut dalam keadaan sehat mental. Kalau misalkan dia agak sedikit terganggu, misalnya istilahnya dengan anxiety yang berlebihan, mood swing seperti itu, kalau dicek ke dokter neurolog pasti akan dikategorikan sebagai penyintas kesehatan mental seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua, mengapa menjaga kesehatan mental itu penting saat menghadapi tahun terakhir di SMA? Ya betul. Nah, untuk kelas 12 ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Karena apa? Akan dihadapkan dengan berbagai kondisi yang mengakibatkan nanti kecemasannya tinggi. Mungkin akan muncul ke arah stres gitu ya, depresi. Ketika kita dihadapkan dengan kegagalan, misalnya kita berekspektasi tinggi, bisa diterima di perguruan tinggi A, tapi ternyata kita gagal, dan kita akan mengalami satu kekecewaan. Oke, kalau misalkan si anak tersebut memiliki daya juang yang tinggi atau resiliensinya yang tinggi, mungkin dia akan sanggup balik lagi, meningkatkan kembali motivasinya dan berjuang lagi. Kalau misalkan tidak, berarti otomatis anak itu akan mengalami kecenderungan mental yang terganggu seperti itu. Nah, untuk siswa kelas 12, hal tersebut keterampilan untuk memiliki resiliensi yang tinggi itu sangat dibutuhkan seperti itu. Baik, nah terus Ibu, kira-kira nih apa saja sih tanda-tanda bahwa siswa mungkin mengalami tekanan mental atau stres yang berlebihan? Misalnya, tanda-tandanya kita bisa lihat malas mandi, nafsu makan berkurang, muka kusut, kusam, motivasi menurun, seperti itu. Itu tanda yang sangat ringan ya. Kalau misalnya tanda yang beratnya, dia bisa mengurung diri, harus mengisolasi dirinya, seperti itu. Atau mungkin dia bisa diem gitu sendiri, ditanya nggak nyambung, itu bisa menjadi tanda-tanda mentalnya sedang terganggu. Oke. Nah, dari permasalahan tersebut, Ibu, bagaimana sih peran guru BK untuk menangani masalah siswa yang mengalami tekanan mental? Yang pertama, kita harus punya cara untuk menyambungkan diri kita dengan siswa. Jadi jangan sampai kita sebagai guru BK itu merasa sebagai orang yang maha tahu kondisi anak. Jadi tetap tahapannya itu kita ajak anak ngobrol, diskusi, belum ke sesi konseling. Kita cari latar belakangnya seperti apa, sampai ketemu benang merah inti dari permasalahannya apa. Nah, baru yang kita treatment itu
si benang merah dari permasalahan tersebut, dan kita sepakati mau seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Seperti itu. Baik, nah Ibu ada satu pertanyaan lagi. Jadi kira-kira menurut Ibu faktor apa yang mempengaruhi siswa mengalami masalah tekanan mental atau masalah mental? Banyak faktornya. Bisa jadi diri sendiri, yang tadi daya resiliensinya kurang. Bisa dari lingkungan keluarga yang awalnya mungkin berharap ketika kelas 12 itu disupport luar biasa sama orang tua ya, mau kuliah ke A tapi ternyata berbeda pendapat. Bisa jadi faktor lain, misalnya pihak ketiga, misalnya pacarnya atau daya saing dengan temennya, atau misalkan potensi yang dia punya di angka 6 tapi target yang dia kejar di angka 8, itu kan menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan kecenderungan mentalnya nanti akan berubah gitu atau terganggu seperti itu. Jadi yang harus diketahui oleh siswa adalah kenali diri, kenali potensi, sinkronkan dengan visi misi hidup. Oke. Ya. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. After hearing the expert response, it's clear that mental health is a top priority for her. We never truly know another person's mental state. So as good human beings, we must respect and value one another. Thank you. This is Muhammad Arif Nurmajid reporting from State Senior High School, One Banjar.